Bapak Muklisin ingin acara yang sederhana saja, selamatan dan syukuran. Yang penting ada akad nikah dan berjalan lancar. Tapi Kak Andira memberikan saran bahwa sudah lama Bapak Muklisin tidak menyelenggarakan acara pernikahan sejak dirinya menikah. Apalagi sekarang Bapak Muklisin kerjanya di kantor kecamatan daerahnya sendiri. Pasti semua guru dan kepala sekolah sekecamatan akan kecewa jika penata pengawas TK SD atasan mereka punya acara dan tidak mengundang mereka. Karena pertimbangan tersebut, maka akhirnya Pak Muklisin setuju diadakan acara walimahan, sekalian menyebarkan undangan pernikahan. Untuk biaya pernikahan, selain dari Bapak Muklisin sendiri, Kak Andira ikut membantu. Kakak pertama Rena juga menyumbang dana dan sedikit uang dari Rena dan Nurman. Tapi ternyata membutuhkan biaya yang lumayan. Untungnya wedding organizer-nya adalah budenya Rena, jadi biayanya bisa diangsur. Sementara di Tasikmalaya, Nurman dan Aryan sangat sibuk mendata famili, sanak saudara dan warga di kampungnya yang ingin ikut rombongan ke Jawa. Akhirnya sudah terdata 50 orang sesuai bangku bis, 20 sanak famili dan 30 warga. Namun 3 hari menjelang hari H, seluruh warga membatalkan keikutsertaannya dikarenakan mereka khawatir bahwa jika sampai bis terlambat pulangnya, bisa dipastikan bakal calon kepala desa yang mereka usung akan kalah telak. Nurman pun mengadukan hal tersebut ke kakeknya. "Kek, gimana ini? Hanya tersisa sanak saudara, famili saja yang ikut cuma 20 orang. Masa jauh-jauh ke Jawa cuma bawa sedikit orang?" "Sudahlah Nur, jangan terlalu dipikirkan, malah enak nanti di bisnya nggak penuh sesak. Jadi kakek bisa selonjoran tiduran di jok," kakek Nurman menghibur. Sehari sebelum pulang ke Jawa, Rena ada jam mengajar di STM. Rena pun akan menempelkan undangan pernikahannya di papan pengumuman di ruang guru. Sebelumnya Rena sudah bertemu dan menghadap kepala sekolah, Bapak Yadi, di ruangannya. "Assalamualaikum Pak, saya ada perlu." Pak Yadi yang tadinya sedang membaca di mejanya menghentikan aktivitasnya. Bu Rena, silakan masuk Bu." Rena pun duduk di kursi depan meja Pak Yadi. "Ini Pak, ada undangan nikah, memberikan undangan ke kepala sekolah." "Saya mau menikah Pak." Pak Yadi melihat Rena sebentar dan membuka undangannya. "Oh, Bu Rena mau menikah. Selamat ya Bu." Rena mengangguk. "Makasih Pak, undangan untuk guru-guru saya tempel di dinding saja ya Pak, soalnya kan acaranya di Jawa." "Silakan Bu, silakan. Bu, bisa minta undangannya satu lagi?" "Buat yayasan Bu, nanti Ibu bersama saya ketemu yayasan dan izin langsung sama beliau." Rena mengangguk dan pamit keluar dari ruangan kepala sekolah. Rena mendekat ke papan pengumuman dan menempelkan undangan pernikahannya. Dari arah pintu ruang guru terdengar suara kaki melangkah. Rena memutar badannya, ternyata Pak Hamka sudah berada di belakangnya. "Nempel apa Bu?" sapanya. "Ini Pak." Rena memberikan undangan ke Pak Hamka dengan tersipu malu. "Pernikahan Ibu?" "Iya Pak, Alhamdulillah, tapi pelaksanaannya di Jawa Pak." Mereka masih berdiri dan Rena deg-degan. Pak Hamka membuka undangan dan membacanya. Wajahnya berubah seketika, kaget membaca nama mempelai prianya. "Nurman, ini Nurman siapa Bu? Apa Nurman yang sekolah di sini dulu?" Rena semakin tersipu malu. "Iya Pak." "Oh," gak percaya dan akhirnya tersenyum. "Selamat ya Bu." Pak Hamka benar-benar tidak percaya bahwa Rena akan menikah dengan Nurman, murid kesayangannya. "Makasih Pak." Dari dalam ruangannya, Pak Yadi mendengar perbincangan mereka dan keluar. "Oh, anak STM Bu." Sekali lagi Rena tersipu malu. "Iya Pak, itu Pak, anak yang pinter banget. Keluar, berhenti ketika kelas 3 menjelang UN 3 tahun yang lalu," sela Pak Hamka. "Oh, yang itu, yang putih anaknya."
Ternyata Pak Yadi masih mengingat Norman. Iya Pak, dan Rena pun pamit untuk masuk ke kelas kembali. Bel istirahat pun berbunyi. Anak-anak berhambur keluar untuk istirahat. Rena menuju ruangan guru yang sudah ramai dengan guru-guru yang memperbincangkannya. Bu Rena mau menikah? Menikah sama Norman? Kok nggak ngomong ke saya? Kok saya baru tahu? Rena dicerca pertanyaan oleh Bu Neni karena merasa dekat, tapi Rena tidak memberitahu apapun ke dia. Maaf Bu, selama ini saya nggak bercerita siapa sebenarnya orang yang dekat dengan saya. Rena melanjutkan, kalau akan menikah, memang saya sengaja memberitahukan semuanya sekarang dengan menempel undangan, termasuk ke Bu Neni. Maaf Bu. Bu Neni tersenyum. Iya, nggak apa-apa. Cuma kaget aja. Mau nikah, nggak bilang-bilang. Berarti yang selama ini Bu Rena curhat lagi deket dengan seseorang itu, berarti itu Norman. Wah, tersenyum nggak percaya. Selamat ya. Makasih Bu Neni. Menikah sama Norman Bu, gimana ceritanya? Bu Risma penasaran. Rena hanya bisa tersenyum. Wah, Bu Rena sama Norman, selamat ya. Dia anak yang baik Bu, sela Bu Jana. Iya, gak nyangka loh aku kalau Bu Rena mau menikah sama Norman. Bu Nita menggoda Rena dengan mengedipkan mata. Ah ibu, tersipu malu. Dari tempat duduk guru cowok, Pak Sandi bersuara. Ah, Bu Rena itu sudah dari dulu dekat sama Norman ya? Dari kelas 2 kali? Kitanya aja yang gak tahu, kan? Rena langsung menyela. Enggak kok Pak, saat Norman masih jadi murid, ya murid. Kita nggak pacaran kok. Sebagai guru, saya harus perhatian kepada semua murid saya. Rena membela diri. Kan, ibu selalu memperhatikan Norman. Guru-guru yang lain tersenyum karena Pak Sandi hanya ingin menggoda Rena. Mereka semua mengucapkan selamat ke Rena. Makasih Bapak Ibu semuanya. Saya mau pamit, besok saya pulang ke Jawa. Untuk undangan ke guru-guru di Semea, SMP Siang, dan MTS, Rena sudah memberikan ke kepala sekolah masing-masing di hari Kamis. Untuk ke guru-guru, Rena tempel di papan pengumuman ruang guru. Rena sengaja mencetak undangan sedikit agar bisa menghemat keuangan dan uangnya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting. Novel Islami, novel religi, Kala Cinta Itu Hadir, bersambung ke bab selanjutnya.